Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Eunika, Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pembagian evolusi. Nah, apakah teman-teman tahu apa-apa saja pembagian evolusi di bumi kita ini? Berikut akan dijelaskan penjelasannya. Pernahkah semasa kecil kalian melihat capung? Tentunya pernah ya. Dan apakah ketika dewasa kalian sering melihat capung? Tentunya jarang sekali terlihat ya. Kenapa? Nah, hal ini akan berkaitan erat dengan evolusi bumi. Evolusi adalah perubahan yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memakan waktu yang lama menuju ke arah semakin kompleksnya struktur dan fungsi makhluk hidup dan semakin banyaknya ragam yang ada di muka bumi ini. Jadi, capung yang kita temui pada zaman dulu sangat jarang kita temui pada zaman sekarang karena mengalami perubahan yang cukup lama untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan pada masa sekarang. Sejarah evolusi menurut para ahli. Menurut Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, ia menganut teori skala alami atau scale naturel. Skala alami yaitu semua bentuk kehidupan disusun menurut skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke arah atas. Selain itu, menurut Anaximander 250 tahun sebelum Masehi, ia mengemukakan bahwa manusia berasal dari sejenis makhluk yang menyerupai ikan. Pembagian evolusi. A. Berdasarkan arah evolusi dibedakan menjadi dua. Pertama, evolusi progresif, yaitu menuju kemungkinan bertahan hidup. Contohnya burung finch yang mula-mula pemakan biji, namun karena keterbatasannya biji-bijian membuat terjadinya perubahan pada jenis makanan yang berdampak pada jenis paruhnya. Yang kedua ada evolusi regresif, kemungkinan menuju kepunahan. Contohnya, pada zaman dulu dinosaurus sangatlah berjaya, tetapi pada zaman sekarang dinosaurus sudah mulai punah atau sudah tidak lagi ditemui. B. Berdasarkan skala perubahannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, makroevolusi, yaitu perubahan evolusi yang mengakibatkan perubahan dalam skala besar. Kedua, ada mikroevolusi, yaitu perubahan evolusi yang mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. C. Berdasarkan hasil akhir dibedakan menjadi dua. Pertama, evolusi divergen, yaitu perubahan yang berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Dua, evolusi konvergen, yaitu perubahan yang didasarkan adanya kesamaan antara dua organisme pada garis yang sama dari nenek moyang yang sama. Contohnya seperti ikan hiu dan lumba-lumba. Mereka terlihat sama seperti organisme kerabat dekat, tetapi hiu termasuk dalam spesies dan lumba-lumba termasuk dalam mamalia. Periode evolusi. Pada periode evolusi ini ada 4 periode. Yang pertama ada Azoikum. Pada 1 miliar tahun yang lalu, pada zaman ini belum terdapat kehidupan. Suhu bumi pada masa ini sangat tinggi, belum bisa ditempati oleh makhluk hidup jenis apapun. B. Paleozoikum. Pada 350 juta tahun yang lalu,
masa ini disebut sebagai zaman purba tertua, di mana pada masa ini sudah mulai ditemukannya fosil dari flora dan fauna. C. Mesozoikum. Pada 140 juta tahun yang lalu, masa ini disebut juga zaman purba tengah. Pada masa ini, mulai ada hewan menyusui atau mamalia, hewan amfibi, burung, dan berbagai tumbuhan berbunga. D. Mesozoikum. Pada 60 juta tahun yang lalu, pada masa ini ada dua tahap, yaitu tersier dan kuarter. Masa ini diawali sejak zaman es mulai menyusut, kemudian mulai muncul makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia purba. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.